Halo semuanya, kembali lagi di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan membahas film yang berjudul Preman in Love. Film yang cukup lawas ini sepertinya masih menarik untuk ditonton, karena ceritanya yang unik dan lucu. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2009 dibintangi oleh Tora Sudiro, Fanny Febriana, dan Vincent Rompis. Film ini menceritakan seorang pembuat onar yaitu preman kampung yang bernama Syahroni yang jatuh hati kepada putri kepala desa. Namun ayahnya hanya akan menikahkannya dengan calon kepala desa selanjutnya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film terlihat warga yang sedang menceritakan keresahannya kepada kepala desa, seorang warga kampung yang selalu bikin onar bernama Syahroni. Sampai-sampai warga di sana tidak betah lagi dan kelakuannya. Hingga akhirnya warga berbondong-bondong menyerbu rumah Syahroni untuk mengusir dari kampung. Ngapain kalian semua? Hah? Maafkan saya, bapak-bapak. Akan tetapi sampainya di rumah Syahroni, warga malah diserang oleh anak-anak SD yang merupakan teman-teman dari Syahroni. Coba perhatikan sekeliling kalian. Parahnya, untuk mengusir anak-anak ini melempari tai yang dikemas dengan plastik. Weh, tai ki! Scene berganti, di mana Pak Lurah sedang menyambut anaknya yang pulang kuliah dari luar kota. Anak Pak Lurah bernama Syahrini diminta pulang dari luar kota untuk mengajar menggantikan Pak Junaidi yang berhenti mengajar karena sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi kenakalan anak-anak SD yang dimana anak-anak itu merupakan teman-teman Syahroni. Di tempat lain, Syahroni yang sedang jualan obat dikeroyok massa karena menjual obat palsu. Obat mujarab didatangkan khusus dari Arab. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Saat kabur dari kejaran massa, dengan tidak sengaja menabrak anak Pak Lurah, yaitu Syahrini, atau bisa kita sebut saja Rini. Sesampainya di rumah, Rini disambut oleh Mas Raden Supono, yang memiliki nama lengkapnya yaitu Raden Mas Supono Noto Boto Sedoso Tiba Limo Pangwoso Sak Jagat Raya Mangku Wanita Limo Tanpa Busana Sedaya. Diketahui Mas Pono ini sangat tertarik dan ingin menikahi Rini untuk dijadikan istri yang ketiganya. Scene kemudian berganti. Waktu Rini mengejar di sekolah, tiba-tiba Syahroni dan Paimin datang. Lantaran Paimin yang tidak suka akan kedatangan guru barunya di sekolahnya. Sehingga Syahroni sebagai teman baiknya mencoba membantu Paimin untuk melabrak gurunya itu. Dengan mendorong pintu, Syahroni marah-marah dan mencari guru yang galak itu. Saat Rini menghampiri Syahroni, Syahroni terpesona dan kecantikan Rini. Dan tanpa sadar ada yang tegak di dalam diri Syahroni. Namun yang tegak bukanlah keadilan. Mas Pono yang sedang berada di rumah Pak Lurah menyampaikan niatnya ingin melamar Rini. Kemudian Rini dipanggil oleh Pak Lurah untuk menemani Mas Pono. Rini yang tidak suka dengan Mas Pono, ia pun mengerjainya dengan memberikan minuman yang dicampur dengan obat pencuci perut. Yang tak lama kemudian perut Mas Pono pun mules dan ingin buang air. Sialnya setelah ia selesai buang air, ternyata toiletnya mampet dan tidak bisa disiram. Alhasil, saya tadi lupa kasih tahu kalau WC-nya mempet. Wes ngerti kok. Lah ini apa? Syahroni yang banyak akal mempunyai ide untuk dekat dengan Rini, yaitu dengan cara mencuri burung kesayangan Pak Lurah. Syahroni yang masuk lewat kamar Rini dan ia pun memandangi tubuh Rini yang sedang tertidur, serta mengamati sesuatu yang bulat tetapi bukan tekad. Syahroni kemudian mengambil foto Rini serta burung kesayangan Pak Lurah. Benar saja esok harinya Pak Lurah kebingungan dan membuat pengumuman ke segala penjuru kalau dia kehilangan burung kesayangannya itu. Kemudian Pak Lurah membuat brosur
Siapa yang bisa mengembalikan burung kesayangannya Pak Lurah akan mendapatkan hadiah. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Roni untuk mengembalikan burung Pak Lurah, dan Roni pun mendapatkan hadiah, yaitu bisa bekerja di tempat Pak Lurah. Selama bekerja di tempat Pak Lurah, Syahroni semakin dekat dengan Rini. Saat Syahroni disuruh mengantarkan Rini ziarah ke makam ibunya, hal itu diketahui oleh anak buah Mas Pono dan melaporkan kejadian itu kepada Mas Pono. Mas Pono tidak terima dan langsung mempersiapkan lamaran untuk Rini. Paimin yang mendengar hal itu langsung bergegas mencari Syahroni untuk mengabarkan Rini mau dilamar oleh Mas Pono. Syahroni pun langsung bergegas pergi ke rumah Rini dan menguping pembicaraan mereka dari balik jendela. Rini yang menolak lamaran Mas Pono, kemudian Pak Lurah memberikan syarat. Barang siapa yang mampu menjadi lurah akan dipilih menjadi menantu. Hal ini dilakukan oleh Pak Lurah lantaran ibu Rini yang bercita-cita ingin mempunyai menantu lurah sebelum ia meninggal. Siapa di antara berdua yang bisa menjadi kepala desa menggantikan aku, itu yang saya angkat menjadi menantuku. Mas Pono yang gak mau kalah dari Roni, kemudian ia mencari dukun sakti yaitu Ponarki. Rumahnya Ponarki, si dukun sakti itu. 30.000 santar ke rumahnya. Boleh. Udah nyampe, Mas. Hah? Ya? Ayo, Le. Agar bisa menang dan menjadi lurah, Syahroni yang dibantu Rini berkampanye dengan gencar dan dengan cara yang sehat untuk mengambil simpati dari warga. Akan tetapi Mas Pono justru sebaliknya, dengan cara yang tidak sehat dan melakukan money politik untuk membeli suara rakyat. Nomor 2. Raden Mas Pono. Iya. Kalau saya menang. Pada saat dari pemilihan berlangsung, ternyata hasilnya imbang, sama-sama memperoleh 450 suara. Dan ternyata masih ada 1 suara yang tertinggal. Dan harusnya Syahroni lah yang menang pada pemilihan itu. Akan tetapi lagi-lagi Mas Pono curang. Dan akhirnya Mas Pono yang menang dan menjadi lurah serta berhak menikahi Rini. Saat akan dilaksanakan pernikahan, Rini kabur dari rumah. Mas Pono dan warga pun menuduh Syahroni menculik Rini. Ayo, Bajingan sompret, bawa dia. Ayo bawa. Tempat lain, Rini yang mengetahui kecurangan Mas Pono, ia melihat anak buah Mas Pono yang sedang berjalan sendirian. Kemudian ia menjatuhkan pot di atas kepala anak buah Mas Pono hingga terjatuh pingsan. Setelah itu Rini mengikat dan menyekap anak buah Mas Pono dan memintanya mengakui kecurangan yang telah dilakukan oleh Mas Pono. Akan tetapi anak buah tersebut tidak mau mengakuinya. Hingga akhirnya Rini kemudian mengambil tai sapi dan kemudian diminumkan tai itu kepada anak buah Mas Pono hingga dia mau mengakuinya. Setelah Rini mendapatkan fakta yang sebenarnya, Rini menyampaikan di hadapan warga dan membawa saksi atas kecurangan yang telah dilakukan oleh Mas Pono. Dan pada akhirnya dilakukanlah pemungutan ulang suara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa. Pada saat proses pemungutan suara, lagi-lagi terjadi keseimbangan, di mana mereka sama-sama memperoleh suara sebanyak 450 dan tinggallah 1 surat suara yang tersisa. Pada akhirnya Syahroni lah yang memenangkan pemilihan tersebut dan dia berhak menjadi kepala desa. Syahroni dari kelompok EGP. Dukun sakti yang telah dibayar Mas Pono pun datang dan membuat kegaduhan di sana dengan menghitung weton dari Syahroni dan Rini. Menurut ramalan dukun tersebut, Rini tidak cocok bersama Syahroni, melainkan lebih cocok bersama dengan Mas Pono. Roni yang tak habis akal kemudian menanyai tentang kesehatan dan rezeki dari dukun tersebut. Kemudian Roni melayangkan sabit ke leher dukun tersebut dan menanyai lagi, apakah dia yakin tentang kesehatannya hari ini. Kemudian Roni meyakinkan kepada warga bahwa dukun tersebut adalah dukun palsu. Dan pada akhirnya dukun tersebut malah pingsan. Di akhir cerita Roni dan Rini mendapatkan restu untuk menikah. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Preman in Love. Bagaimana menurut kalian mengenai film ini? Sekian, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.